Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya di seluruh penjuru pelosok tanah air yang kebetulan di edisi video kali ini nonton video explore-nya VRK. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu dan selalu bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kota Mojokerto ya, tepatnya di sebuah lokasi explore rumah yang terbengkalai. Dan lokasi tersebut persis di belakang saya ini teman-teman. Sedikit informasi yang saya dapatkan tentang keberadaan lokasi explore kita pada malam hari ini. Konon dulunya rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha yang berada di wilayah ini. Karena sebuah permasalahan, akhirnya rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya sekitar 12 tahunan lebih. Meskipun sejauh ini saya memang tidak mendapatkan informasi yang komplit tentang alasan mengapa rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun demikian, saya cukup tertarik teman-teman untuk melihat kondisi terakhir rumah ini seperti apa setelah ditinggalkan pemiliknya. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi explore dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini vlog receh kalian dong berada di lokasi explore, tepatnya di Kota Mojokerto ya. Di sebuah rumah yang terbengkalai, dan dari informasi yang saya dapatkan, rumah ini konon dulunya dimiliki oleh seorang juragan, pengusaha kaya, pengusaha yang bergerak di bidang perpatungan gitu ya. Itu setidaknya informasi yang saya dapatkan, dan rumah ini sudah kosong sekitar 12 tahunan lebih. Memang tidak terdapatkan ya sebuah informasi yang jelas tentang keberadaan lokasi ini. Sebenarnya alasan ditinggalkan itu kenapa? Dari selentingan-selentingan yang saya dapatkan, memang lokasi ini ditinggalkan pemiliknya karena terjerat sebuah permasalahan lahan ya. Namun saya sendiri tidak mengamini hal tersebut karena itu hanya selentingan-selentingan saja. Setidaknya sedikit informasi yang saya kantongi di keberadaan lokasi explore kita pada malam hari itu seperti itu. Baiklah sahabat, sebelum kita jelajah lebih jauh ya dari keberadaan lokasi ini, mungkin kita akan salam dulu untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lokasi ini memang disebut-sebut oleh beberapa orang merupakan sebuah lokasi yang katanya sih creepy, angker, karena di depan rumah ini terdapat jalan raya teman-teman. Jadi mungkin suara-suara kendaraan terekam dengan sangat jelas ya di kamera. Apa hubungannya dengan rumah ini? Konon di depan rumah ini itu beberapa kali ya, bisa dibilang seperti itu, pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan ya, dan persis di depan rumah ini ada yang menyangkut pautkan hal tersebut dengan keberadaan rumah yang terbengkalai sudah 10 tahunan lebih ya, bahkan ada yang menyebut 12 tahunan lebih. Baiklah, kita akan coba melihat ya sebenarnya seperti apa sih kondisi rumah ini. Dan kalau aku perhatikan memang rumah ini sebenarnya gede teman-teman ya, nggak heran jika disebut rumah ini dulunya milik pengusaha. Plafonnya pun keren ya. Kemudian di depannya situ jendelanya pun juga masih khas zaman dulu ya.
di tahun 90-an lah. Kemudian di sini juga teman-teman, plafonnya ini khas tahun 90-an ya, yang seperti ini. Namun ini sebenarnya bagus banget ya. Memang aku nggak tahu persis kenapa rumah ini ditinggalkan. Jika kita perhatikan kondisi rumah ini, beberapa kusen-kusennya sudah dijebol ya. Entah ini dilakukan oleh orang yang memiliki keterkaitan dengan bangunan ini atau bahkan dicuri orang, saya sendiri kurang tahu. Karena saya perhatikan lah, di situ itu banyak sekali kusen-kusen yang sudah dijebol. Apakah itu jendela, apakah itu pintu. Sayang ya. Rumah yang segede ini harus ditinggalkan penghuninya. Wow, eman-emane, sayang banget. Meskipun ini bangunan kuno ya, bangunan lama, tapi ini masih kokoh banget teman-teman, betul ya. Di sini tuh semacam areal dapur gitu, untuk menempatkan segala macam sesuatu. Dan ini sih aku bilang sebagai tempat garasi ya. Garasi ini teman-teman. Namun kalau kita perhatikan, ini plafonnya pendek banget ya. Ini bisa saya sentuh ini loh. Bisa saya sentuh, dan itu siap roboh saja sebenarnya, siap ambrol gitu. Wah, ini kalau aku perhatikan, ini sebuah sumur teman-teman, bahaya ini ya. Aduh, kejaduk tenan, waduh. Dan betul, ini sebuah sumur saja. Apakah tempat ini memberikan getaran-getaran cinta? Getaran-getaran manja, geriang-geriang? Belum. Sejauh ini tempat ini masih terhitung standar banget teman-teman, belum memberikan efek kejut, dan saya pikir ini tempat yang biasa saja. Saya nggak tahu kenapa beberapa orang menyebut tempat ini begitu memberikan nuansa keangkeran gitu, karena beberapa kali kecelakaan lalu lintas persis berada di depan rumah ini dan disangkut pautkan ya dengan keberadaan bangunan ini. Baiklah, di sini ada sebuah kamar, dan ini kamar masih jos gandos banget. Temboknya pun masih oke. Wah, di areal belakang sini teman-teman, saya mulai merasakan jegrak, dan ini geriang-geriang gitu ya kalau di bagian sini. Namun kalau di bagian tengah sih belum. Namun memasuki areal ini iya. Kenapa memberikan efek yang seperti itu? Biasanya deretan toilet yang seperti ini memang tempat mereka, tempat favorit gitu loh. Mantap ya. Di situ ada kloset duduknya juga terhitung modern. Namun di sini sepertinya bekas kamar mandi ini, karena di situ ada, di sini ada tempat sabunnya, dan ini bekas bak mandinya ya sepertinya.
Nah, ini entah ruangan apa, namun ini sebenarnya cukup gede juga. Kemudian di bagian sini tuh udah, waduh, wis full dengan belukar ya. Baiklah sahabat, dan kita lupa ya nggak ngecek waktu jam berapa kita explore hari ini. Coba kita cek dulu teman-teman. Oke Google, jam berapakah sekarang? Google-nya ngadat. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0.37. Pukul 0:37 teman-teman. Dan memang bagian dari belakang sana, arah yang saya tembak ini ya, itu memang kalau aku bilang tempat itu istimintil. Namun untuk bagian tengah ini, areal tengah ini masih terbilang cukup biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini mantap nih ruangannya teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, perhatikan plafonnya saja. Ini plafon udah keren dengan balutan gypsum ya, yang seperti itu. Ini sih udah mantep banget. Ruangannya gede juga. Kemudian di bagian sini, nah ini ada tempat mandi-mandi lagi. Wah keren ya. Jadi bak mandinya ini dibikin menggantung, istimintil ini, mantap ya. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Ini sih sesuatu yang mantap gitu. Baru tahu juga ya aku desainnya seperti ini. Oh ternyata diangkat segitu tok. Biasanya kalau bikin bak mandi di mana-mana is menyatu lah lantainya, tapi itu diangkat gitu. Bekas pengusaha patung yang dicerita-ceritakan mengalami kebangkrutan ya, entah karena faktor apa. Saya sendiri juga tidak mendapatkan sebuah informasi yang benar-benar dipercaya. Jadi informasi yang saya sampaikan ini hanya kabar burung teman-teman ya, kabar burung yang dimana tingkat akurasi kebenarannya itu bisa dibilang 10%. Karena kalau nggak ada data itu aku nggak berani memastikan ya apakah sumber informasi itu benar atau salah gitu. Namun kalau hanya sekedar cerita-cerita saja, saya sendiri sebenarnya yo kurang percaya gitu. Baiklah sahabat, dan kita akan coba naik ya ke lantai berikutnya. Dan ini sih aku pikir mantep banget tangga naiknya. Kenapa? Jadi handrailnya ini teman-teman, ini kokoh banget gitu. Meskipun ini terbuat dari kayu, garapannya halus, garapannya jos, mantap dengan konstruksi yang seperti itu. Baik, kita coba naik teman-teman.
Baiklah sahabat, saya coba redupkan tadi ya, karena saya seakan-akan ya melihat sesuatu, meskipun mungkin itu halus saja. Kemudian untuk menuju ke lantai atasnya, mantap juga, tapi sudah di odol-odol juga ya yang di bagian atas itu. Waduh, iman-iman banget lokasi ini. Keren. Temboknya ini nggak ada yang retak sama sekali. Dan sekali lagi handrailnya ini keren gitu loh. Lekukannya di sini wis jiat mantep pol. Bakoh lah kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Bakoh itu mas kuat. Sekuat cita-citamu ya. Sekuat tenagamu, sekuat semangatmu untuk mewujudkan apa yang kamu dambakan, apa yang kamu harapkan. Gede sam ini. Wes jan mantap. Dan atasnya udah mulai ambrol. Itu hal yang wajar teman-teman, jika bangunan yang seperti ini tuh plafon-plafonnya yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sih bangunan keren. Ini bangunan keren teman-teman, dan di atas ini sedikit gerieng-gerieng saja ya. Saya di pojokan sini, betul. Gerieng-gerieng sama seperti kamu ketika kamu ditelepon atau bahkan di video call pacarmu. Orang yang kamu cintai ya. Tapi biasanya kalau ditelepon bojo itu biasa. Tapi kalau yang menelpon itu orang lain berlawanan jenis, biasanya akan sedikit gerieng-gerieng. Ngaku gak ngaku, ya seperti itu. Ini explore bangunan tapi bahasnya kemana-mana. Lagi sahabat, kita coba ya telisik lebih jauh dari keberadaan tempat ini. Wah, dan di sini tuh aku yakin teman-teman, di sini tuh kamar utama ya. Kamar utamanya gede banget yang seperti ini. Kemudian di sini tuh tempat mandi-mandinya gitu loh. Toiletnya gitu loh. Nah, betul kan? Jadi di sini tuh ada bak mandinya untuk berendam. Wes, jian tenan. Hal yang seperti ini kalau bener-bener bukan orang kaya, nggak bakal bikin yang seperti ini. Iya, betul teman-teman. Tempatnya istimintil ini, masih kokoh banget. Waduh, tempat ini masih jos gandos loh rek. Betul. Kira-kira bak rendamnya seperti ini dibuat berdua iso oke ya. Wes pikirannya tuh kok dindi iki wes mulai wes ya. Tambah bengi iki pikirannya tambah gerambiang karuan. Gerambiang itu apa mas? Gerambiang itu menghayal kemana-mana gitu loh. Baik sahabat, dan kalau kita perhatikan di sini itu cakep ya, ada aksennya yang seperti itu. Kemudian di samping ini itu juga, wah, kemudian di sini ada balkonnya juga teman-teman. Jadi di atas ini seperti ini saja bentuk bangunannya. Yang di atas itu terdapat sebuah kanopi ya, yang sudah mulai
jebol juga fibernya. Baik, kita masuk lagi. Jika dibilang tempat ini terlalu creepy, sebenarnya aku bilangnya sih standar ya. Bukan berarti di sini tuh nggak ada makhluk astralnya. Teman-teman, di sini ada ya. Saya merasakan getaran-getarannya. Namun memang tidak memberikan hentakan yang berarti seperti bekas rumah-rumah yang terjadi insiden ataupun kasus pembunuhan. Jadi tempat-tempat yang seperti ini bisa dibilang standar gitu ya. Baik sahabat, mungkin kita akan baca sholawat ya di area atas ini, karena di sini memang aku merasakan sesuatu yang sedikit berbeda saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Baiklah sahabat, di lantai yang kedua ternyata hanya berisi ruang tidur utama ya, dan kalau aku perhatikan bangunan ini memang sudah mulai dihancurkan di beberapa sudut struktur bangunannya, terutama di bahan material kayunya ya, itu udah mulai dijeboli. Aku nggak tahu apakah yang melakukan ini orang-orang yang berkaitan dengan bangunan ini atau bahkan orang luar yang pengen mengambil keuntungan dari bangunan yang terbengkalai seperti ini. Saya jadi ingat kasus yang berada di Jakarta ya, sebuah rumah mewah yang disewa kemudian diperotoli gitu bagian-bagian dari rumahnya. Memang ada-ada saja ya, zaman sekarang ini pencuri itu otaknya sudah kemana-mana untuk bisa menghasilkan pundi-pundi yang menurut mereka pundi-pundi penghasilan yang bisa membahagiakan kehidupan mereka. Padahal mereka itu mencari sesuatu yang sebenarnya siap membakar hidup mereka sendiri dari hasil yang sudah didapat. Setetes hal yang baik yang kita dapatkan teman-teman, yang halal ya, dengan bismillah kita mendapatkannya, dengan usaha dan kemudian menghasilkan sesuatu itu akan lebih bermakna ketimbang guyuran seperti air hujan, namun itu didapat dari hal-hal yang melanggar aturan, merugikan orang, atau saya sebut mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Namun ya itulah ya fakta dunia, memang dari dulu tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang berbau seperti itu.
Dari zaman Nabi pun istilah pencurian, istilah pemerkosaan dari zaman dulu itu sudah ada ya. Namun kasusnya mungkin tak separah zaman sekarang karena memang pergantian tahun terus, perubahan generasi dan sebagainya. Baiklah sahabat, dan mungkin eksplorasi kita di lokasi ini akan segera kita akhiri saja karena memang lokasi ini hanya seperti ini saja. Sebuah bangunan kosong yang tanpa properti. Jika diperhatikan memang bangunan ini masih sangat kokoh, masih sangat kuat. Ini sih saya gambarkan seperti semangat teman-teman ya bangunan ini. Yang masih kokoh, yang masih kuat untuk menahan beban kehidupan.